tolong sekali ini ya, kita butuh banget pertunjukan panas untuk game penutup kita hari ini. Tolong berikan kami pertunjukan panas, hey para player. Yap, dan kali ini pesawatnya sudah terbang dari arah Motas menuju ke area golf course dan kita tidak melihat adanya early fight lagi antara EVOS Divine dan juga anak-anak dari tim Eko Esports. Sama-sama cukup aman drop zone-nya masing-masing, hanya saja mungkin Eko Esports lebih berdekatan bersama dengan anak-anak dari tim Madura Pride Esports dan seharusnya masih sama-sama saling menghindari dari area dari area pertempuran lah. Dan menarik rupanya Iron of Gods agak sedikit diusir dari arah Brasilia karena memang sudah ada 3 penghuni tetap di sana. Ada RRQ Hide, ada Bigetron Rosugo dan juga Island of Gods yang sedikit lebih mengalah rupanya di sana ya. Iya, sedikit lebih mengalah tentunya dari Island of Gods dan kita lihat dari salah satu player Onyx Olympus atau Gardu. Ternyata terpisah dengan teman-temannya melakukan split rotation ya, dimana dia coba untuk memaksimalkan resource dari teman-teman Onyx Olympus itu sendiri. Dan kali ini gue rasa teman-teman dari Onyx Olympus akan bermain sedikit lebih aman lagi. Tapi kalau kita ngomongin Onyx Olympus besok mereka masih main. Jadi sebenarnya mereka masih ada kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin besok ya, harusnya di match day ke-9. Ya harusnya mereka juga bisa bermain lebih aman lagi untuk di Bermudanya karena NXL di hari esok juga nggak main karena mereka udah main 2 kali untuk di hari kemarin dan juga hari ini tentunya. Dan kita sedang berada di POV dari tim Eko Esports yang juga melakukan looting cepat kalau boleh gue bilang di area sentralnya itu sendiri karena 2 playernya sudah berada di area belakang. Sementara kalau kita ngelihat, kalau teman-teman dengar kali ini sudah ada Amora yang terjatuh di tangan seorang Dudes dengan tembakan yang begitu sigap. 1 poin eliminasi diamankan oleh seorang Dudes terhadap 1 player dari Madura Prime Esports. Oke, 1 player dari Madura Prime Esports berhasil ditumbangkan oleh teman dari Eko Esports kali ini di awal permainan. Namun di sisi lain kita lihat Gardu juga berhasil dibangkitkan kembali oleh teman dari Onyx Olympus. Ini awal mula yang baik tentunya untuk Eko Esports kalau mereka bisa bermain lebih santai lagi. Karena kita sempat bahas ya di awal permainan bahwa Eko Esports ini banyak banget yang ngincer. Jadi sebenarnya mereka ini bukan menghadapi 1 atau 2 tim aja, tapi semua tim yang bertanding hari ini. Nah itu dia. Dan kalau kita sempat mention tadi seorang Gardu yang sebetulnya berpisah sedikit lebih jauh. Tidak tanpa alasan kalau rupanya Gardu sendiri masuk menuju ke arah Marble untuk mencari informasi tentang keberadaan dari anak-anak tim Aura Ignite tentunya. Tapi kali ini kita melihat sudah ada Bang yang memantau ke arah seorang Von dengan 1 buah sekaliannya coba shooting blue wall kembali. Tapi kali ini Bang sudah mulai tertembak balas oleh seorang Von dari Bigetron Rosugo yang mulai naik melewati bukit untuk masuk menuju ke area bukit dari fieldnya itu sendiri. Island of Gods setelah melakukan fast looting di area 13 house bagian bawah, lebih tepatnya di area rumah labirin dan sekitarnya, mereka sudah mulai bergerak lagi menuju ke area campsite. Dan di arah bawah sana sudah ada upaya reviving yang sedang dilakukan oleh tim Madura Pride Esports, dihampiri langsung oleh Island of Gods karena memang cukup dekat secara posisinya. Kali ini sudah ada kekaran shotgun dari seorang Lord berhasil menumbangkan Force kali ini. Bahkan Kay pun sudah mulai terlihat dengan damage yang diberikan dengan VSS-nya tadi. Lordnya bergerak masuk, sudah mulai melepaskan tembakan ke arah seorang Kay tentunya. Masih ada sebuah wall dipasang, tapi kali ini bakal ada pressure yang sangat-sangat banyak. Malah kali ini Lordnya ditumbangkan. Masih ada upaya penyelamatan kali ini, tapi pressure terus diberikan oleh Island of God. Dia pernah terus melepaskan tembakan sampai akhirnya kali ini berhasil ditumbangkan begitu saja. Berhasil ditumbangkan begitu saja. Kali ini kita lihat teman-teman dari tim IOG pun sudah mulai mengungguli dengan 2 poin eliminasi. New kill leader pun sekarang didapatkan. Namun dari IOG hari ini benar-benar tangguh banget sih menghadapi tim-tim yang bertanding. Sedangkan dari Madura Prime harus kehilangan 2 anggota pemainnya yang bahkan kali ini akan sedikit pincang dari Danis dan juga Ford. Hari ini Madura Prime berkali-kali terkena cutting rotation oleh beberapa tim dan itu tidak bagus ke depannya untuk teman-teman dari Madura Prime. Tapi kita berharap semoga Madura Prime bisa bangkit kembali dan kita move terlebih dahulu ke arah Kings Esports yang mana kita lihat kali ini sudah mulai menempati area yang cukup sepi di area Force. Dan gua rasa untuk sedikit bernafas lega mereka harusnya sih bisa-bisa aja. Dan kita lihat standing round sementara sampai ke round kelima tadi ya, dimana EVOS Divine berhasil mengungguli standing round itu dengan 73 poin dan Aura Ignite 70 poin, disusul oleh Island of Gods 68 poin dan Ses Alpha Ing di posisi keempat dengan 59 poin. Ini agak sedikit mengkhawatirkan ya. Teman-teman dari Onyx Olympus masih belum bisa mengejar ketertinggalannya, tapi nggak masalah, masih ada round terakhir yang bisa saja ada 35 poin yang terjadi gitu ya. Iya dan EVOS Divine juga sebetulnya bisa jadi pemuncak klasemen untuk pada hari ini kalau misalkan
mereka bisa memaksimalkan round terakhir mereka dan tidak melakukan mistake gitu, karena secara game point dengan Aura Ignite ini hanya berbeda 3 poin saja. Dan kalau kita tahu Aura Ignite di hari ini lagi bermain dengan performa terbaiknya mereka gitu loh, meskipun tanpa Vadir dan juga tanpa seorang Captain Deadly. Mereka berhasil untuk menunjukkan mereka bisa finish di posisi 3 besar seharusnya pada malam hari ini. Dan kita melihat di sini juga ada Keong yang berhasil menjadi MVP di round sebelumnya meskipun gagal dapetin buyanya. 2221 damage dihasilkan oleh seorang Keong kesendirian dengan mendapatkan 6 poin eliminasi, dan mereka juga sudah boleh mendapatkan compound untuk mereka bertahan di sebuah rumah batu dekat area fields. Dan pergerakan juga lebih banyak justru dilakukan oleh tim dari Island of Gods yang dari tadi turun di Brasilia, dan kali ini mereka sudah mulai mengelilingi area campsite dan mendapatkan 2 poin eliminasinya tadi. Oke, mendapatkan 2 poin eliminasinya tadi, tapi kita lihat kali ini dari Bigetron Rosugo hati-hati berada di sekitaran danger zone, dan kita lihat juga ada Island of Gods yang hampir saja untuk melakukan rotasi ke arah mereka. Tapi kita mau terlebih dahulu di mana Aura Ignite kali ini terlibat pertempuran dengan West Bandit. Ada kritikal yang masuk meluncur dan teman-teman dari West Bandit, bahkan satu player berhasil dijatuhkan begitu saja. Ada balasan tembakan juga yang menyakitkan terhadap Aura Ignite, namun masih berhasil untuk dibangunkan. Dua orang dibuka dengan sangat baik di area open field yang sangat-sangat berbahaya untuk teman-teman dari Aura Ignite. Masih bisa ditahan damage output yang diberikan oleh teman-teman dari West Bandit. Sedikit mundur lagi ke arah belakang, perlahan tapi pasti masuk ke arah circle. Namun sayang sekali dari seorang Ameknya pun berhasil di take down oleh seorang Alpha. Masih bisa ditahankah? Karena kita lihat dari West Bandit ternyata memanfaatkan satu patahan yang cukup baik untuk sebagai bentuk defensif dari teman-teman dari West Bandit itu sendiri, Bigan. Ya, perlahan mulai naik menuju ke arah atas untuk para player dari tim Aura Ignite itu sendiri. Mereka sadar mereka ada di area zona itu loh, untuk lawannya sendiri dari West Bandits ini masih ada di luar zona, jadi masih bisa untuk mereka cuekin aja. Tapi kali ini rupanya ada Arab berhasil mendapatkan satu orang Alpha, sementara Madora Pride benar-benar harus tertumbangkan. Kali ini kasih granatnya terkena dirinya sendiri karena ada blocking yang dilakukan dengan sangat cepat oleh anak-anak dari tim West Bandit. Tentunya bakal ada komit dilakukan, tapi kali ini Juannya sudah mulai terculik juga. Jadi minus satu player untuk tim RRQID. Skyler sudah digunakan, tapi sudah Chrono yang digunakan juga. Arab masih berupaya untuk menghancurkan satu buah Chrono yang dipasang oleh Lexus Boy rupanya tadi. Ada flash freeze dilemparkan, terkikis darahnya dari anak-anak West Bandit kali ini. Tembakannya masih belum ada yang kena juga dengan celah yang sangat-sangat sempit, sulit untuk menembak. Tapi kali ini kasih terkunci juga dengan wallnya yang dipasang kali ini. Marisa juga masih belum bisa memberikan pressure, tapi kali ini Alpha sudah mulai masuk. Ada Elzia juga yang kali ini sudah mulai memutari area dari tim RRQID, yang mana Marisanya sudah trending. Ada Arab berhasil menemukan Lexus Boy di arah dalam sana. Kasih masih belum melakukan movement, masih belum bergerak, tapi Kasih udah mulai ngeker shotgunnya. Kali ini malah reload dia, dimasukin oleh seorang Elzia, dan rupanya rata juga RRQID di tangan West Bandit. Oke, RRQID berhasil meratakan, maksud gua RRQID berhasil didatangkan oleh West Bandit. Ya, terdengar suara sorak-sorakan dari teman-teman West Bandit. Tapi kita mau terlebih dahulu ke arah Aura Ignite, yang mana kali ini kedatangan tamu baru. Ada EVOS Divine yang sudah mendengar kericuhan yang terjadi antara Aura Ignite dan juga Zazal Paing, bahkan Guns dan Amek pun harus terjatuh. Kali ini kita lihat sudah mulai terjadi kericuhan di dalam satu rumah. Bocil pun harus terjatuh di antara banyaknya gluol yang sudah menghalangi dari Kedai. Kali ini pun harus tersisa lagi-lagi Kedai menjadi last man standing untuk teman-teman di Zazal Paing, dan bahkan Zazal Paing harus puas di posisi ke-10. Belum selesai karena kali ini EVOS Divine sudah mulai mendengar fight-nya. Sudah tembakan Septertin berhasil menumbangkan View masuk ke dalam Abax. Berhasil menumbangkan Rosban juga tumbang. Kali ini hanya menyisakan satu saja di arah dalam sana. Septertin komit sekali. Masih ada Gluol dipasang lagi dan lagi, tapi Guns say goodbye to Aura Ignite karena harus sudah tumbang di tangan EVOS Divine. Tidak dibiarkan begitu saja Aura Ignite untuk mengungguli poin teman-teman dari EVOS Divine. Kali ini EVOS Divine datang di waktu yang pas ketika Aura Ignite berhasil mendapatkan pundi-pundi poin, namun tidak dibiarkan untuk mendapatkan poin tambahan selanjutnya. Dipulangkan karena lobby memperkuat EVOS Divine secara poin eliminasi. Namun kita lihat masih ada Eco Esports, masih ada Onyx Olympus. Tidak sampai di situ saja, perjalanan EVOS Divine masih cukup panjang. Yes, sementara itu ada Island of Gods yang juga sudah melakukan pertahanan terhadap tim NXL.
Yang tentunya kali ini firing sudah mulai digunakan. Sudah mulai ada granat juga dari 10VJ kali untuk mengancam pertahanan dari tim Island of Gods, tapi masih belum connect juga. Dua orang tersisa dari tim NXL kali ini bakal bergerak mundur, tapi Azril sudah mulai tertembak. Satu tembakan dari Azril masih belum connect juga lawannya. Satu hit berhasil diberikan. Azrilnya bergerak sedikit lebih mundur. Bersabar lagi ada follow up dari Kanja dan malah matnya berhasil untuk di take down sampai akhirnya NXL ditumbangkan di posisi ke-8. Ditumbangkan di posisi ke-8 NXL. 7 tim kali ini IOG dengan 7 poin eliminasi. Semakin kuat lagi kali ini kan dari Island of God, sorry Mas Gua. Dan kita lihat dari Eko Esports kali ini harus berhadapan dengan Onyx Olympus. Dua tim kuat di Free Fire Master League Season 5 kali ini. Harus berpapasan, kita tahu di sisi lain King harus menghadapi sang macan putih EVOS Divine. Dan kita ada Musam 13 pun berhasil dijatuhkan dari jarak yang cukup jauh oleh seorang Limzy. Dibalaskan gitu saja. Ada granat yang memantul. Berhasil memulangkan Kings. Begitu saja dengan 8 poin eliminasi EVOS Divine. Semakin kuat. Tim berhasil ditumbangkan oleh tim EVOS Divine. Semua akan EVOS pada waktunya. Semua akan EVOS pada waktunya, tentu saja. Aduh. Tapi emang EVOS nih benar-benar harus ngumpulin poin sebanyak-banyaknya karena mereka besok nggak main. Dan mumpung Ekonya benar-benar lagi dipanis di posisi bawah. Jadi ini kesempatan emas sebetulnya untuk tim EVOS Divine supaya bisa dapetin poin maksimal. Bahkan kali ini posisi dari tim Eko Esports sudah berkaitan dengan tim Onyx Olympus dan juga Island of Gods. Iya, lagi ada penurunan performa ya dari Eko Esports. Ini harusnya dimanfaatin sama tim-tim yang benar-benar lagi ngejar poinnya Eko Esports itu sendiri. Tapi kita lihat kali ini dari IOG dan Eko Esports, begitu pun Onyx Olympus. Kalau lu lihat mereka Onyx ini sabar banget dari tadi. Gila coy. Mereka tuh benar-benar membaca situasi ketika oke, gue masih ada di dalam circle, gue masih aman. Kenapa gue harus terburu-buru? Takutnya itu jadi salah satu greedy move buat mereka. Yang akhirnya malah jadi bumerang dan malah petaka atau disaster nantinya. Jadi mungkin teman-teman dari Onyx Olympus bakal nahan kira-kira zona selanjutnya bouncing kemana, ketika udah ketahuan zonanya kemana baru mereka move. Ini seru kalau misalkan zonanya ada di EVOS. Dukun zona kalau bener ya tapi zonanya ke kayaknya sana. ya, lihat ini ngerucutnya 1, 2, 3. Gua rasa ke EVOS. Lu rasa ke EVOS? Coba gua bilang zonanya. Masih di EVOS. Masih ada ya di EVOS ya? Ya. Gua nggak tahu sih, kita lihat aja 1, 2, 3, boom. Masih ada di EVOS dan juga di Iko Esports, tapi secara grounding harusnya EVOS lebih unggul, tapi secara compound Iko yang lebih unggul. Ya, secara grounding lebih unggul ke arah Iko Esports, tapi secara Secara grounding unggul ke EVOS. EVOS Esports, sorry maksud gue secara compound itu lebih unggul ke arah Eko Esports. Tapi kalau kita lihat Eko Esports di belakangnya ini ada dua tim itu dia. Yang aduh. Pusing juga lu kalau misalnya tamunya yang begini gitu. Kalau kita nyambut tamu di rumah kita kan kalau tamunya sopan sih enak ya. Iya. Ini kan dua tamunya granat geruduk. Dua tamunya kan kurang sopan nih kalau masuk. Tiba-tiba granat yang masuk kan pusing kepala gitu ya. Itu dia, harus lebih hati-hati lagi untuk tim Eko Esports, dan sejauh ini harusnya posisi dari tim EVOS Divine lebih aman dari tim-tim yang lain, kecuali mungkin ada pergerakan dari tim Bigetron Rosugo yang bisa saja naik menuju ke arah Atlas, tapi posisi dari EVOS Divine pun ini masih bisa terlihat dan masih ada tembakan yang bisa dilepaskan oleh tim yang masih berada di area luar zona. Ya, ini ada tim-tim yang berada di luar zona, contohnya dari Bigetron Rosugo ya kita lihat. Namun EVOS Divine dan juga Eko Esports, gua rasa ini menjadi salah satu tim yang yang sekarang lagi benar-benar enak banget di dalam zona. Tapi seperti yang kita tadi sempat bahas, ini Eko harus berhati-hati karena sebenarnya kalau kita masuk di dalam zona itu tuh enaknya adalah ya udah kita aman, tapi nggak enaknya ketika zonanya ngerucut lagi, itu banyak tim yang bakal datengin kita dari segala arah. Itu dia, seperti yang lu bilang tadi, IOG dan juga Onyx Olympus bisa saja yang memanfaatkan kompon. Aduh. Ini nih yang gak enak nih. Ini yang gak enak, tiba-tiba Bigetronnya naik mobil turun di area pertahanan dari tim Eko Esports dan malah EVOS Divine-nya dibiarin aman sendirian saja. Hujan granat kali ini sudah mulai dilepaskan oleh seorang Dudes, bahkan Island of God bakal bertahan dan kali ini Beyond berhasil mendapatkan keong dengan SCXT-nya, bahkan Faiz pun tumbang di tangan Sam 13 dengan Grozanya. Hujan granat kali ini bakal menghantam menuju ke arah pertahanan dari tim Island of God. Lexus Boy berhasil mendapatkan Zixia. Belum ada yang tumbang dari tim IOG kali ini, meskipun belum pada akhirnya Kiba berhasil mendapatkan 2 orang knockdown. Bahkan kali ini IOG hanya menyisakan 2 orang saja. Granat balasan coba dilemparkan, masih ada Kroner seorang Jafra untuk melindungi dirinya, masih bisa ditutup arah dari granatnya Julia. Oke, kita lihat kali ini dari IOG yang bersama 2 player lagi itu Jafra dan juga Bang menuju ke arah depan. Tapi kita lihat lagi dan lagi EVOS Divine selalu mendapatkan posisi paling nyamannya ketika ada zona pertempuran di sisi lain, dan sedangkan EVOS Divine selalu dengan sangat nyaman, namun sisi lain juga Alpha pun berhasil dipulangkan. Namun Eko Esports
Esports masih bertahan dengan 6 tim yang tersisa. Kali ini coba untuk mencari peruntungannya, namun di luar Koja hati-hati. Kiba pun coba untuk mencari musuhnya di arah luar, mencari sedikit celah, namun ternyata sedikit sulit karena visionnya cukup gelap, masih sungguh sangat terbatas. Kali ini dari teman-teman Eko Esports masih belum bisa untuk melakukan pergerakan lanjutan di Bigan. Yes, begitu pecah pertempurannya kali ini. Onyx Olympus juga ada dalam posisi yang sangat sulit karena pressure dari tim Eko Esports ini sangat-sangat membahayakan. Glual demi Glual sudah boleh dipasang kembali. Ekonya kembali masuk menuju ke arah compound pertahanan mereka, tapi kali ini Gare berhasil merupakan Koja dengan 1 buah lemparan granatnya. Masih ada granat lanjutan, tapi Gare pun tertembak dari arah yang lain karena ada Skybin dan juga tim EVOS Divine yang tentunya bisa saja membahayakan tim-tim yang masih ada di dalam zona. Kali ini granat kembali dilemparkan, masih belum connect ke arah lawan. Kali ini Abak si sayang harus ditumbangkan, bahkan Dutch berhasil di knockdown dan West Bandits tereliminasi di posisi ke-6 bersama dengan IOG. Masih ada 4 tim, 12 poin yang masih diamankan oleh tim EVOS Divine. Kali ini Sam 13 masih terus menembak, tapi Samnya tumbang. Ekonya finish di posisi ke-4. Samnya sudah trending, tapi untuk kali push kali ini satu persatu membernya sudah diselamatkan kembali. Mr. 05 nya kali ini terkena sebuah ledakan, tapi masih cukup aman. Masih ada tembakan, bahkan Ponnya berhasil tembakan Beyond. 379-nya sangat mengagumkan. Bahkan sejauh ini 15 kill yang berhasil mereka kumpulkan. My Putra menjadi target. Oh my god, EVOS Divine masih bisa mendapatkan